طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ana alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, bil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Paijan, dan hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, masih mengizinkan kita untuk menambah amal ibadah, mengizinkan kita untuk meraih derajat setinggi-tingginya di surga, dan Allah masih mengizinkan kita untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita badan yang sehat walafiat hingga akhir hayat, bisa sholat di Masjid Al-Faizin dalam keadaan berdiri, dalam keadaan sehat, wafat husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah, semoga dengan berkah majelis ilmu, segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya. Kesulitan kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah semoga masalahnya dibereskan oleh Allah. Yang punya hutang semoga dimudahkan untuk bayar hutang. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Allah takdirkan kita haji umrah ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah, putra-putri kita, anak cucu kita, keluarga besar kita, semoga dijadikan ahli ilmu, dijadikan ahli salat, dijadikan ahli Quran, dijadikan ahli zikir, dijadikan anak-anak yang takut kepada Allah, takzim kepada kedua orang tua. Yang belum salat semoga dimudahkan untuk salat, yang belum ke masjid dimudahkan ke masjid, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Quran, baca Fatihah untuk mualif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Bib Ahmad bin Hasan Fatak, Bib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Syekh Bakar bin Salim, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Auta, Syekh Badil Bib Ahmad bin Hasan Fatak, Bib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Syekh Bakar bin Salim, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Auta, Syekh Badil Salihin, bibarakatim Allah wa asrari min Allah anna Allah ja'aluna minal muttaqin athabitin al-qadawin qawima fi suhbatir rasul karim idkhulna fi hizbi ahlillahi maflin thabbit qulubana wa alisitana ala dhikrihi wa mahabbatihi wa salih lan ahwal qablna wa ala hadatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan malam ini kita akan membaca sedikit dari kitab Ihya Ulumuddin. Di sini ada pembahasan yang menarik, yaitu mengenai ibadahnya Imam Syafi'i. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ammal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala fayadullu ala annahu kana abidan. Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, yang menunjukkan bahwasannya beliau adalah ahli ibadah,
maruya sebagaimana diriwayatkan annau kana yuqassimul laila thalathata ajza'in. Itu Imam Ghazali membagi malam menjadi 3 bagian. Thulutsan lil ilmi wa thulutsan lil ibadati wa thulutsan lin naumi. Sepertiga malamnya dipakai untuk belajar, untuk membaca, mengkaji. Wa thulutsan lil ibadati, sepertiganya dipakai untuk ibadah. Wa thulutsan lin naumi, dan sepertiganya dipakai untuk tidur. Jadi Imam Ghazali itu dari maghrib sampai subuh itu berapa jam itu, Pak? Ya. Itu kalau dibagi 3 kurang lebih sekitar 3 jaman lah. Ya, dari maghrib sampai subuh. Ya. Sekarang subuh itu jam 4:08 udah subuh. Semakin malam ini. Ya. Ini dari maghrib sampai subuh itu kalau dibagi 3 ya kurang lebih 3 jaman lah, 3 jam lebih lah. Itu 3 jam dipakai untuk mutolaah, untuk belajar, untuk mengkaji, untuk menganalisis. Sepertiganya, 3 jamnya lagi dipakai untuk ibadah, dan 3 jam sisanya dipakai untuk tidur. Lihat betapa luar biasanya ini Imam Ghazali, Imam Syafi'i di dalam menjaga waktu. Karena waktu ini kalau nggak diatur, Pak, ini akan terbuang sia-sia. Ini malam-malam kita kalau nggak kita atur untuk baca Quran, nggak kita atur untuk zikir, itu waktu kita habis. Malam lewat, nggak ada bacaan Quran selembar pun. Malam lewat, nggak ada salawat sedikit pun, nggak ada istighfar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena waktu nggak kita atur. Ini malam-malam kita atur nggak, Pak? Berapa jam kita pakai untuk baca Quran? Berapa jam kita pakai untuk salawat? Ya. Apa udah sekenanya aja dah? Ini kira-kira kita sekenanya aja apa bagaimana nih? Sekenanya aja. Kalau Imam Syafi'i enggak diatur waktunya. 3 jam dipakai untuk belajar, 3 jam dipakai untuk ibadah, dan 3 jam dipakai untuk tidur. Dan ternyata di sini memberi pelajaran kepada kita bahwa Imam Syafi'i bukan hanya ahli ilmu, tapi juga ahli ibadah, Pak. Imam Syafi'i juga ahli tirakat. Imam Syafi'i adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rabi', dan tidak sampai di situ, berkata Rabi', kana Syafi'i rahimahullah yaktimul Qur'ana fi Ramadan 60 marratan kullu dzalika fi sholati. Itu Imam Syafi'i rahimahullah hatam Al-Qur'an di bulan Ramadan 60 marratan, 60 kali. Sekali siang, sekali malam. Ya, sebulan berarti apa? 60 kali hatam. Kullu dzalika fi sholati, itu semua hatamannya di dalam sholat. Jadi Imam Syafi'i hatam Quran sekali siang sekali malam, itu hataman di dalam sholat. Sebulan 60 kali hatam, itu baru hataman di dalam sholat. Hataman di luar sholatnya nggak tahu kita. Ini kalau kita Ramadan hatam di luar sholat apa di dalam sholat, Pak? Ya, udah. Yang penting Ramadan ada hataman Quran. Ya, Imam Syafi'i. Betapa menghargai, betapa mahalnya Ramadan. Ramadan adalah bulannya Al-Quran, sehingga beliau hatam Al-Quran 60 kali. Wa kana al-Buwaiti ahadu ashabi. Ini Buwaiti ini salah satu ashab, salah satu pengikut Imam Syafi'i, termasuk ulama Syafi'i, yang muridnya Imam Syafi'i. Ini ngelihat gurunya hatam Quran sebulan 60 kali, beliau berusaha ngikutin gurunya. Yahtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli yaumin marratan. Beliau hatam Quran di bulan Ramadan itu setiap hari sekali. Berarti itu Ramadan sebulan penuh hatam 30 kali. Yang ngikutin gurunya nggak bisa. Ikutin Imam Syafi'i sehari siang hatam sekali, malam hatam sekali nggak bisa. Ya udah dah,
beliau separohnya. Hatamnya sebulan 30 kali. Nah, ini kita nih pengikut Imam Syafi'i, betul Pak tidak? Nah, ini kita pengikut Imam Syafi'i. Ini kita hatam Quran Ramadan berapa kali? Ya Allah. Ada Pak, separohnya. Ini saya buaiti separohnya ini. Imam Syafi'i 60 kali, dia 30 kali. Nah, ini kan kita pengikut Imam Syafi'i. Kita madhab Imam Syafi'i. Nah, kita berapa kali? Seperempatnya dan seperempatnya. Ya Allah. Kita mah ngakunya doang pengikut. Kita cuma ikut madhabnya doang. Cuma ikut fikihnya, ibadahnya gak kita ikutin. Betul Pak ya? Akan tapi ma la yudrak kulluh, la yudrak kulluh. Yang gak bisa diraih semua, jangan ditinggal semua. Meskipun kita gak bisa hatam berkali-kali minimal, ada hataman Quran. Agar nanti di akhirat saat bagi-bagi pahala hataman Quran, ya kita juga dah dapat. Waqal Hasan Al-Karabisi, berkata Hasan Al-Karabisi, bittu ma'as Syafi'i ghayra lailatin. Aku pernah menginap dengan Imam Syafi'i ghayra lailatin, bukan hanya satu malam, akan tapi berkali-kali nih. Ya, ini saya Hasan nginap bersama Imam Syafi'i. Fakana yusalli nahwan min thuluthil laili fama ra'aitu yazidu ala khamsina ayah. Itu kata Syekh Hasan Al-Karabisi. Aku nginep bersama Imam Syafi'i. Itu beliau kalau sholat malam di sepertiga malam terakhir, itu berarti 3 jam sholatnya. Itu sholatnya 3 jam yang dibaca 50 ayat Al-Quran. Jadi 3 jam itu cuman baca 50 ayat Al-Quran. Ini biasanya 3 jam bisa hatam 6 juz Pak. Karena setengah jam itu yang lancar biasanya hatam 1 juz. Ya, kalau sejam berarti apa? 2 juz. Kalau 3 jam berarti 6 juz. Tapi Imam Syafi'i cuma 50 ayat. 50 ayat sekitar 2 lembaran. Cuma 2 lembar bacanya. Fa idza aktsara fami'atu ayat. Kalau beliau lagi baca lebih, paling yang dibaca cuma 100 ayat. Ya, jadi beliau kalau tahajud itu 3 jam, itu cuma baca Quran 50 ayat atau 100 ayat. Nah, kok bisa lama begitu? Ya, 3 jam kok cuma habis 50 ayat atau cuma habis 100 ayat, kok bisa lama begitu? Nah, ternyata wa kana la yamurru bi ayati rahmatin illa sa'alallaha ta'ala li nafsihi wal jami'il muslimina wal mu'minin. Ya, dikarenakan itu setiap baca Quran isinya tentang rahmat Allah, isinya tentang surga, isinya tentang pengampunan. Ya, beliau minta kepada Allah, ya Allah, rahmati saya. Rahmati juga muslimin, muslimat. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Masukkan juga muslimin, muslimat ke surga. Itu yang bikin lama, ditadaburi itu. Ya, sambil mentadaburi. Akan tapi kalau dalam sholat Bapak mau doa, doanya bahasa Indonesia jangan dikeluarkan, jangan dilafadzkan, cukup dalam hati. Ya, kecuali bahasa Arab. Ya. Kemudian wala yamurru bi ayati adabin. Kalau beliau baca Quran isinya tentang adab, isinya tentang siksa, isinya tentang neraka, isinya tentang murka Allah, illa ta'awwadha fiha, beliau berlindung dari itu semua. Wa sa'alan najata li nafsihi walil mu'minina, ya, walil mu'minina. Dan beliau minta berlindung kepada Allah, minta selamat untuk dirinya dan juga untuk muslimin, muslimat. Ya Allah, ampunin saya, ampunin muslimin, muslimat. Ya Allah, selamatkan saya, selamatkan juga muslimin, muslimat. Ya Allah, ridhoi saya, ridhoi pula muslimin, muslimat. Ini jadi kalau doa yang beneran Pak, doa tengah malam. Kalau doa lagi acara begini mah cuman formalitas. Doa di hadapan orang banyak mah cuman formalitas. Lagi ada pertemuan, ya, atau ada pengajian, ya kan umumnya ada doa, ditutup dengan doa. Kalau nggak ditutup dengan doa kan kurang elok.
kurang pas. Betul Bang ya? Iya lagi acara nih. Ya, ada doanya. Itu mah cuman formalitas. Doa di hadapan orang cuman formalitas. Doa yang beneran itu doa di tengah malam. Ya, doain diri kita, doain muslimin muslimah, doain orang tua, doain guru-guru, doain para tetangga. Kita punya tetangga, kita punya kawan, kita punya saudara baik sama kita, tapi masih belum ke masjid. Ini orangnya baik, suka nolong, suka bantu, peduli, tapi belum sholat. Doain, ya, doain di tengah malam biar dapat taufik hidayah, biar bisa sholat, biar bisa kembali kepada Allah. Ya, karena kita pengen bukan hanya ketemu di dunia, tapi juga ketemu di surga. Nah itu doa beneran Pak. Kalau doa lagi rame begini mah cuman formalitas. Ya, doa sesungguhnya ketika di tengah malam. Kemudian wa ka'annama jumi'a lahur raja'u wal khaufu ma'an. Ini kata Imam Ghazali, seakan-akan itu dikumpulkan oleh Imam Syafi'i antara roja dan khauf secara bersamaan. Roja ialah rasa harap. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahmat, itu harapan. Ya, ini kita semua harus ada harapan, Pak. Ya, roja itu sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, kita punya Allah Zat yang Maha Pengampun, Allah Zat yang Maha menerima taubat. Itu roja, itu ada harapan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahmat. Ada khauf, rasa takut. Ya, takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat. Nah, itu Imam Syafi'i menggabungkan, ada rojanya, ada khaufnya, ada harapnya, ada takutnya kepada Allah. Kalau kita gimana kita? Kalau kita mah banyakkan rojanya, kita udah tenang. Allah Maha Pengampun, ya, tenang. Allah Maha Rahmat, ibadah kurang, ya, istighfar kurang, taubat nggak taubat, ya, yakin banget masuk surga. Oh tenang, Allah Maha Pengampun. Kalau kita takutnya yang kurang, kebanyakan harapnya, ya, pengen masuk surga tapi hatam Quran malas. Surga pengen derajat yang tinggi, suruh sholawat seminggu sekali, ya. Pengen dekat kepada Allah, akan tapi jauh dari ibadah, ya mana bisa. Ibarat orang pengen gajian tapi nggak kerja, ya mana bisa. Pengen untung tapi nggak mau usaha, ya nggak bisa. Pengen surga nggak ibadah, wah nggak bisa. Kenapa? Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Yang namanya orang nanam, ya, yang nanam padi akan panen beras, yang nanam tebu akan panen tebu, yang nanam kacang akan panen kacang. Jangan berharap nanam cabai berharap panennya duren, ya nggak masuk akal. Ya. Yang namanya orang nanam tuh capek Pak. Ketika nanam capek, harus nyangkul, harus nyiramin, harus ngejaga dari hama. Nah sama nih kita di dunia ini nanam, tanam sholat kita, tanam puasa kita, tanam bacaan Quran kita, tanam zikir kita. Yang namanya nanam capek, sholat capek, bangun tengah malam minta sama Allah capek, berat, ya, kepala puyeng, baca Quran capek, sholawat capek, tapi paksain. Harus dipaksain. Kalau nggak dipaksain gimana mau panen kita? Ya, harus kita tanam tuh sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita. Ya. Kita koreksi diri kita nih, ibadah apa yang belum kita tanam sekarang, agar nanti kita panen di akhirat. Tapi kalau di dunia nggak mau nanam sholat, nggak mau nanam iktikaf ke masjid, nggak mau nanam pengajian, nggak mau nanam zikir, yang ditanam maksiat, yang ditanam dosa. Yang ditanam nyurangin orang, zalimin orang, ngerugin orang, ya. Maka jangan berharap di akhirat akan panen surga, akan panen ridho Allah. Pasti akan dapat balasan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi khauf maroja tuh harus beriringan Pak. Jadi orang yang ingin dekat dengan Allah harus ada rojanya, ada khaufnya. Orang kalau roja doang, berharap doang, akhirnya malas istighfar, malas tobat. Oh, tenang, Allah Maha Pengampun. Tapi istighfarnya enggak, tobatnya tidak, ibadahnya kurang.
Sebaliknya orang khauf terus, yang ada cuma takutnya doang. Wah, dosa saya mah udah banyak, percuma saya tobat kayaknya, nggak bakal diampuni sama Allah. Nah, akhirnya putus asa, jauh dari ibadah, jauh dari masjid. Kenapa? Saya mah percuma, dosa saya udah terlanjur banyak, kayaknya nggak bakal diampuni. Udah, itu apa? Yang ada khauf doang, roja tidak ada. Nah, kita nih orang yang ingin dekat dengan Allah, roja wal khauf harus beriringan. Ibarat burung, itu burung bisa terbang kalau sayapnya dua, roja dan khauf. Orang ada roja dan khauf bisa terbang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat mobil, roja itu gas yang memacu kita untuk ibadah, yang memotivasi kita untuk tobat, memotivasi kita ke masjid, memotivasi kita mendekatkan diri kepada Allah. Khauf itu remnya, mau berbuat dosa takut ngerem, takut murka Allah, takut siksa Allah, takut adab Allah. Ya. Adanya roja doang, ngegas mulu, nggak ada rem, nggak ada rasa takut sama Allah. Lah, celaka Pak. Ya, celaka. Udah nggak apa-apa maksiat, nggak apa-apa berbuat dosa. Allah Maha Pengampun kok. Ya, nggak ada khaufnya. Wah, bahaya, ngegas mulu. Ya. Yang ada ngerem mulu, nggak ngegas-ngegas. Yang ada cuma takut aja, lah nggak jalan-jalan, nggak bisa dekat dengan Allah. Mau bisa jalan dekat dengan Allah, ada roja, ada khauf. Nah, ini Imam Syafi'i mengajarkan kita, ya, untuk dekat dengan Allah harus ada roja dan khauf. Kecuali orang udah sakit. Kalau udah sakit, ya, udah nggak bisa apa-apa. Nah, itu tuh harus banyak rojanya, banyak harapnya. Kan dia udah nggak bisa ibadah, dia udah nggak bisa ke masjid, dia udah nggak bisa hadir pengajian. Nah, itu banyakin rojanya. Udah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahmat. Nah, tapi kalau lagi sehat begini, roja dan khauf harus beriringan. Shallu ala Muhammad. Minum Pak. Fandur, maka renungkan, lihatlah, kaifa yadullu ala iktisarihi ala khamsina ayah ala tabahurihi fi asraril Quran wa tadabburihi fiha. Lihat nih kata Imam Ghazali, tuh Imam Syafi'i sholat 3 jam yang dibaca cuma 50 ayat, itu nunjukin betapa luasnya pengetahuan beliau tentang Al-Quran dan betapa mentadabburi akan isi Al-Quran. Jadi baca Qurannya nggak ngebut, baca Qurannya nggak buru-buru, tapi ditadabburi maknanya, ditadabburi kandungannya, ditadabburi isinya, sambil minta mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak kalau baca Quran, jangan dilihat nih berapa lembar lagi nih hatamnya nih, ya, jangan dilihat berapa lembar lagi, tapi bayangkan berapa pahala yang akan kita dapatkan, berapa anugerah, berapa rahmat, berapa hujan ampunan yang akan Allah berikan kepada kita. Shallu ala Muhammad. Wa qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, masabitu mundu sitta asrata sanatan. Aku nggak pernah kenyang semenjak 16 tahun yang lalu. Li'anna sab'a yuthaqqilul badana, karena kenyang itu bisa memberatkan badan. Wa yuqassil qalba, membuat hati keras. Wa yuzilul fatnata, bisa menghilangkan kecerdasan. Wa yajlibun nauma, menyebabkan tidur. Wa yad'ifu sahibahu anil ibadah, dan kekenyangan membuat orang lemes untuk ibadah. Jadi Imam Syafi'i itu kalau makan nggak pernah sampai kekenyangan, Pak. 16 tahun tuh kata Imam Syafi'i, aku 16 tahun makan nggak pernah sampai nggak pernah sampai ke kenyangan. Kalau kita kalau makan gimana Pak? Kalau belum nah itu belum afdol kayaknya. Ya, kalau belum nah itu masih terus tuh. Ya, karena orang kalau udah makannya sampai kekenyangan, badannya berat. Yuk ngaji. Oh, ntar dulu lapar. Makan dulu nih. Makan dulu dia. Habis makan apa? Nyender. Ayo ngaji. Waduh, kekenyangan. Kan serba salah. Ya, diajak ngaji lapar. Habis makan berat.
Ya, makanya kekenyangan, hatinya keras. Orang kalau makannya kenyang mulu tuh hatinya keras. Susah menerima nasihat. Susah dibilangin. Susah menerima pendapat orang. Orang yang selalu kenyang, nggak pernah lapar, itu biasanya nggak ada kepedulian. Ya, egois biasanya. Mau orang susah kayak, mau orang kebelangsak kayak, mau orang sakit, nggak ada kepedulian. Yang penting mah dirinya aja. Kenapa? Karena selalu kenyang, sehingga tidak ada kepekaan sosial. Dan juga orang kalau makannya terlalu banyak, nggak cerdas. Jadi nggak ada orang cerdas itu makannya kemaruk, nggak ada. Ini biasanya yang kemaruk tuh makanya rakus, nggak cerdas biasanya itu. Ya, yang makanya rakus-rakus itu biasanya nggak cerdas. Kemudian apa lagi? Ya, menyebabkan tidur. Ya, makan kekenyangan, mau sholat nguap, mau baca Quran ngantuk, kekenyangan, dan juga bikin berat ibadah. Ya, jadi sedang-sedang aja lah. Terlalu lapar, nggak konsentrasi, gemeter, makan, tapi jangan sampai terlalu kenyang. Ya, apalagi kalau diundang acara resepsi, itu akadnya akad nyicip, Pak. Tidak ada resepsi pernikahan, itu akadnya nyicip. Jangan sampai ketika acara resepsi, nasinya apa? Sepiring penuh. Ya, nasi sepiring penuh. Udah gitu anak dibawa semua. Amplopnya cuma 5.000. Nah, itu bisa haram itu. Karena akadnya nyicip. Yang penting makan. Ya, yang begitu yang penting makan. Jangan terlalu banyak, nggak boleh. Itu akadnya nyicip. Coba kalau Bapak ngambil banyak banget. Lauk semua dituang, jengkol dituang, ayam dituang, daging dituang. Oh, semua dituang semua. Ya, penuh. Tuh kira-kira gimana tuh kalau tuan rumah ngeliat? Ya Allah, ini 10 orang tamu kayak begini, habis nih, ludes ini. Ya. Terus sama nih bentar lagi nih, Ustadz Ismunandar bentar lagi pulang. Ya, ini kita datang akadnya nyicip. Makanya kalau air zam-zam, gelas air zam-zam, ada gak gelas air zam-zam gede? Gak kecil. Kenapa? Karena hanya untuk tabarukan. Ya. Ini jangan sampai kita udah minum aqua gelas, habis itu air zam-zam kita tuang. Lah, tuang nanti tamu selanjutnya nggak kebagian zam-zam. Jelas gak, Pak? Itu akadnya nyicip, udah segelas aja. Itu buat tabarukan. Kalau aus ya minum air. Ya kalau aus minum air biasa. Itu ada kacangnya, ada kormanya. Itu akadnya nyicip di situ. Jangan dibungkus. Ini kadang pada ngebungkusin. Kormanya dibungkusin, kacangnya dibungkusin, kismisnya dibungkusin. Lah tamu selanjutnya kebagian nggak kira-kira tamu selanjutnya? Nggak kebagian, kan tamunya bukan kita doang. Itu akadnya nyicip. Lain hal kalau sama tuan rumah kita dibungkusin, itu halal, bawa pulang. Ya, atau tahlilan. Ini lagi tahlilan, Pak, bungkusin Pak. Ini udah gak ada orang lagi, bungkus nggak apa-apa. Akan tapi kalau sekiranya bakal ada tamu lagi, jangan dibungkus. Kenapa? Nanti tamu selanjutnya biar tidak kebagian makanan. Kira-kira jelas Pak tidak nih, Pak? Nih saya pernah mengisi di Gading nih. Ya, di Gading itu pengurusnya usia 70 tahun lebih. Saya kira usianya baru 60, saya kira. Ternyata 70 tahun lebih. Saya tanya, Pak Haji, ini Pak Haji apa rahasianya? Kok bisa sehat begini? Ya, wajah juga nggak kelihatan tua, kelihatannya masih umur 60. Apa kata dia? Saya kalau makan dari muda nggak kemaruk. Kata dia, saya makan dari muda nggak kemaruk. Artinya apa? Makan nggak pernah sampai kenyang. Nah, inilah memang yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi besar Muhammad ditawari dokter, ya, ditawari dokter untuk selalu merawat Nabi besar Muhammad, ditolak sama Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena kata Nabi, kami adalah suatu kaum yang kalau makan nggak sampai kenyang. Kami kaum ya makan kalau lapar, dan sekalinya makan nggak sampai kenyang. Ya, beda sama kita. Kita apa? Makan mulu. Padahal nggak lapar, tapi makan terus. Kalau Nabi nggak makan kecuali lapar. Sekalinya makan nggak sampai kenyang. Kenapa? Karena penyakit itu dari makanan, Pak.
Makan terlalu kenyang itu Pak bisa menyebabkan penyakit. Shallu ala Muhammad. Wa qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ma halaftu billahi ta'ala la shadiqan wala kadiban. Aku nggak pernah bersumpah billahi, demi Allah, wallahi, tallahi, ya, baik dalam keadaan jujur maupun dalam keadaan bohong, qattu, sama sekali. Jadi Imam Syafi'i itu nggak pernah bawa-bawa nama Allah, demi Allah, nggak pernah. Jadi nggak boleh Pak, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Ya, cerita demi apa kamu? Demi Allah. Itu orang yang biasa sumpah. Kenapa kok biasa sumpah? Kebiasaan ngibul, kebiasaan bohong. Jadi kalau dia nggak sumpah, orang nggak percaya jadinya. Nggak boleh nih dikit-dikit sumpah, dikit sumpah, nggak boleh. Ya, fandur ila hurmatihi wa tauqirihi lillahi ta'ala. Kita lihat betapa Imam Ghazali, betapa Imam Syafi'i begitu menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalalatu dzalika ala ilmihi bi jalalillahi subhanahu wa ta'ala. Itu semua menunjukkan betapa luasnya keilmuan Imam Syafi'i akan keagungan, kemuliaan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Ini dikisahkan oleh Ahmad bin Yahya bin Wazir. Kharaja Syafi'i rahimahullah ta'ala yauman min suqil Qanadil. Itu suatu hari Imam Syafi'i pernah keluar ke pasar, ya, keluar suatu hari ke pasar lampu. Tuh di sana ada pasar lampu. Tuh Imam Syafi'i datang ke pasar lampu. Fatabaknahu. Nah, itu murid-muridnya ikut, ya, ngedampingin Imam Syafi'i. Fa idza rajulun yusaffihu ala rajulin min ahlil ilmi. Ternyata di pasar ada orang yang sedang mencaci ulama, menjelek-jelekkan ulama, menggibah ulama, menyalah-nyalakan ulama. Ya, zaman sekarang banyak gak yang begitu Pak? Banyak. Ternyata yang jelek-jelekin ulama, yang menggibah ulama, yang membodoh-bodohi ulama, udah ada dari zaman dulu. Kita lihat, tadinya habaib dicaci maki. Itu habaib bukan cucu Nabi. Itu habaib bukan keturunan Nabi. Nah, kemudian yang cinta sama Habib, pengikut Habib dibilang apa? Budak Yaman. Sekarang kiai yang di sana. Ya, ketika pesantren di Buduran, ya, Al-Khazini ambruk, itu pesantren dicela, pesantren dicaci maki, kiai-kiainya dikatain. Ini belum lama Trans 7 nih menghina Kiai Lirboyo, dihina. Kurang ajar. Ya, itu kayak sepuh. Yang mana kalau ngajar dari habis subuh tuh ngajar Pak sampai zuhur tuh. Usianya udah 80 tahun lebih. Itu beliau tuh ada videonya ngajar dari pagi Pak sampai adzan zuhur. Ketika adzan beliau kaget. Udah zuhur ya? Tanya, udah zuhur ya? Ya Allah, itu ngajar dari pagi Pak. Pas zuhur kaget, udah zuhur ya? Ya Allah, umur 80 tahun lebih. Ngajar tuh nggak berasa. Kita kan ngaji setengah jam, kita udah pindah-pindah kaki berapa kali kita. Yang kesemutan lah, yang keram lah. Ya, ya Allah. Itu beliau, ya Allah, kayak Anwar Mansur tuh. Dicaci maki, dihina. Ya, menerima amplop dari muridnya dihina. Ya Allah. Giliran biduan disawer, dia nggak komen. Ya. MPR DPR gajinya tinggi, dia nggak komen. Yang korupsi banyak, dia nggak komen. Kiai diamplopin sama muridnya, dia komen. Padahal apa? Nerima amplop halal apa tidak Pak? Halal. Ya. Ini dicaci maki kiai, muridnya yang cium tangan dicaci maki juga. Ini kurang ajar. Ternyata yang mencaci ulama, merendahkan ulama, membodoh-bodohi ulama udah ada dari semenjak zaman Imam Syafi'i. Nah, ketika Imam Syafi'i ngelihat ada orang yang sedang menghina ulama, faltafata Syafi'i ilaina. Itu Imam Syafi'i menoleh ke murid-muridnya berpesan, nazihu asma'akum anistima'il khana. Ya, bersihkan telinga kalian dari mendengar ucapan yang kotor ini. Jangan dengerin. Ini ucapan kotor ini jangan didengerin. Kama tunazzihuna alsinatakum anil kibih.
Sebagaimana kalian jaga lisan kalian jangan menghina orang, mencaci orang, demikian pula jangan sampai telinga kita juga dipakai untuk mendengar cacian dan hinaan. Karena kalau ada orang yang lagi ngomongin, lagi gibah, ya, itu orang bisa gak gibah tanpa kita dengerin? Gak bisa. Itu orang kenapa kok bisa jelek-jelekin orang, gibahin orang? Karena kita dengerin. Coba kalau kita tinggal pergi, kira-kira masih ngoceh apa enggak dia? Berhenti. Mana bisa gibahin orang sama tembok. Tahu gak nih fulan bin fulan begini, fulan bin fulan begini? Enggak bisa. Nah, ini sekarang ini banyak sekali podcast, siaran. Ya, isinya apa? Jelek-jelekan ulama, menghina ulama, membongkar aib ulama, mengajak orang benci sama ulama, mengajak permusuhan. Itu udah gak benar yang begitu. Ya. Jadi siapapun dia, kalau ngajak bermusuhan jangan ikutin. Mau Habib kek, mau Kiai kek, kalau ngajak bermusuhan dengan sesama umat Islam jangan diikutin. Podcastnya jadi tonton, kita tonton, kita dengerin, dosa kita. Ini sekarang nih, ya Allah, banyak sekali orang yang saling menghina. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau ada yang seperti itu jangan didengerin. Kenapa? Fa innal mustami'a syarikul qail. Karena orang yang dengar dosanya sama dengan orang yang ngomong. Wa inna safiha, karena orang yang bodoh la yanduru ila ahbathi syai'in fi ina'ihi. Itu orang yang bodoh. Kenapa? Karena hatinya busuk. Itu di hati dia udah busuk. Di hati dia yang ada kebencian, kedengkian, dendam. Fayahrisu an yufrigahu fi awiyatikum. Itu isi hati dia yang busuk, pengen dituangin ke hati kita, kata Imam Syafi'i. Itu kebusukan hatinya pengen ditularin ke hati kita, kata Imam Syafi'i. Jangan diterima itu, jangan didengerin. Walau ruddat kalimatus safi la sa'ida radha. Itu kalau kita abaikan ucapan orang bodoh itu, jangan didengerin, maka apa? Kita akan beruntung. Ya. Kama syaqiya biha qailuha, sebagaimana akan celaka orang yang mencaci dan mencela. Ya, jadi sekali lagi, itu kalau ada podcast jelek-jelekin ulama, mengajak permusuhan terhadap sesama umat Islam, itu menunjukkan hatinya busuk. Gitu. Sebagaimana gelas, Pak, atau ceret, kalau isinya kopi dituang, yang keluar apa, Pak? Kopi. Ceret isinya susu, dituang isi keluarnya susu. Sama. Orang kalau hatinya busuk, yang keluar kata-katanya busuk. Kita lihat Habib Umar bin Hafid, ya, datang dari Yaman, ya, ceramahnya enak, teduh. Nggak ngajak permusuhan, nggak ngajak membenci, mengajak untuk saling mencintai, mengajak untuk membersihkan hati. Sama sekali nggak bahas, nggak mengomentari orang yang menghina beliau, yang mencaci beliau, yang mengomentari beliau, nggak dibahas. Ya, jadi begitu. Yang namanya dakwah, yang namanya nasihat, itu ngajak orang yang tadinya bermusuhan jadi bersatu. Yang tadinya hatinya penuh dendam jadi hati yang penuh rahmat, penuh kasih sayang. Shallu ala Muhammad. Waktu habis ya? Baik. Karena kan waktu habis, ini sebetulnya masih banyak ini tentang ibadah Imam Syafi'i. Jadi intinya, ini Imam Syafi'i bukan hanya ahli ilmu, tapi juga beliau ahli ibadah. Dan bahkan bukan hanya ahli ibadah, tapi beliau juga memiliki hati yang bersih. Bahkan mengajak kita, mewanti-wanti kita, jaga lisan kita dan jaga telinga kita, jangan sampai berkata dan mendengarkan kata-kata kotor. Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, bertambah ilmu, bertambah ibadah, bertambah ilmu, bertambah bersih hati kita, bertambah bagus persatuan kita dengan sesama umat Islam. Semoga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Farrij alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.